Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Teman-teman semuanya, hari ini adalah pertemuan kita untuk membahas tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Google Site, media pembelajaran digital. Nah, kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas, atau di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang tampilan atau menu-menu apa saja yang ada di aplikasi atau di website Ruang Kata, yaitu website media pembelajaran bahasa Indonesia yang pernah saya tampilkan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membuat tutorial step by step atau tahapan demi tahapan bagaimana cara membuat media pembelajaran digital tersebut. Nah, di sini saya akan masuk ke Chrome. Kita boleh masuk dari mana saja nih. Boleh dari Google Drive, kemudian dari email, kemudian dari Google Calendar. Yang penting terkoneksi dengan akun belajar.id. Nah, kenapa kita menggunakan akun belajar.id? Kita akan bahas nanti kelebihan apa saja yang kita dapatkan dari akun belajar.id dan menggunakan Google Site ini. Kita buka satu perangkat saja. Sini kita buka email ya. Nah, di sini ada titik 9 ya. Di mana saja yang penting menggunakan ya media dari Google, boleh Google Drive, Google Gmail, kemudian Google Classroom. Yang penting ada titik 9 ini, kita cari ke bawah yang ada Google Site seperti ini. Nah, Google Site seperti ini. Kita klik, maka akan maju ke tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, karena kita masih pemula ya, masih membuat yang baru atau membuat tampilan yang baru, kita perlu masuk ke yang kosong ini dulu. Kita tunggu sampai tampilan site-nya ada. Jadi teman-teman, sebenarnya Google Site ini adalah tampilan website ya, karena namanya juga Google Site, jadi website sebenarnya. Tapi karena kebanyakan siswa hanya memiliki handphone atau Android ya, jadi kita harus menyesuaikan perangkat yang kita punya, atau kita harus menyesuaikan media pembelajaran yang kita punya sesuai dengan perangkat mereka masing-masing, yaitu kebanyakan handphone. Jadi mari kita membuat media pembelajaran yang friendly, yaitu bisa diakses mereka melalui gawai mereka atau telepon pintar mereka. Nah, ini adalah tampilan Google Site. Di tampilan Google Site ini ada namanya, ada header dan footer ya. Header itu bagian kepalanya, footer itu bagian yang bawahnya. Nah, ini tampilan awal Google Site itu seperti ini. Tapi karena kita ingin membuatnya di handphone, maka kita menggunakan fitur-fitur yang sesuai dengan handphone. Nah, yang pertama kali yang kita ubah judulnya dulu ya teman-teman ya. Judulnya misalnya kita membuat media pembelajaran, kalau seperti saya kan Ruang Kata ya. Ruang Kata berarti bahasa Indonesia ya. Ruang Kata. Nah, ini kita hapus saja teman-teman. Karena dia terlalu besar, terlalu lebar, kita hapus. Jadi template seperti ini nih. Sudah ada Ruang Kata di sini, dan di sini masih kosong semua. Pertama kali yang harus kita masukkan adalah nih, tampilan ini kita harus isi dengan gambar atau dengan judul ya. Judul tentang aplikasi, bukan aplikasi ya. Ruang Kata itu sebenarnya sudah menjadi aplikasi, sudah saya buat menjadi aplikasi. Namun kali ini kita menggunakan websitenya saja atau medianya saja. Yang pertama, kita masukkan kotak teks di sini. Di sini ada kotak teks, dia sisipkan di sini. Kita sisipkan kotak teks. Apa yang kita masukkan? Ruang Kata. Ruang Kata. Ini bisa kita setting ya, tampilkan judul, berarti dia lebih besar, kemudian kita buat ini ke tengah, sama seperti penggunaan di Microsoft Word lah. Teman-teman sudah pasti tahu dong Microsoft Word. Nah, di sini juga kita bisa mengganti fontnya ya, font terserah. Kita mau menggunakan yang ini juga boleh. Ini hurufnya juga bisa diperbesar, diperkecil. Bisa kita ambil 48, nah misalnya seperti ini. Nah,
Ini kita udah ada judul nih sebenarnya nih. Tapi supaya judul ini lebih menarik, maka kita akan buat background-nya atau layar belakangnya. Kita lihat di sini sebelah kiri ini. Kita ganti dengan, di sini ada penekanan 1, penekanan 2. Kita coba dulu ya. Nah, kalau penekanan 2 seperti ini nih, layarnya sudah biru. Tapi kita ingin mengganti yang lebih baik lagi. Kita di sini pilih gambar. Di sini Google sudah menyediakan beberapa. Tapi kalau teman-teman punya dari gambar teman-teman sendiri yang teman-teman buat dari aplikasi yang lain, misalnya dari Canva, teman-teman boleh memasukkannya ke sini. Kita coba ambil yang ini. Nah, ini contohnya saja teman-teman. Nah, kan ini ada dua nih teman-teman. Di sini ada ruang kata, di sini juga ada ruang kata. Baiknya kita hapus satu di sini. Nah, supaya dia fokus. Bacaannya fokus di sini. Dan ini juga kita harus tambahkan keterangan di bawahnya. Kita tinggal sisipkan teks saja. Media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sama seperti tadi, kita buat ke tengah. Nah, setelah itu kita mau diganti ini teksnya juga boleh dengan teks kecil juga boleh, kemudian teks lebih besar juga boleh, dan kemudian kita tarik ke atas untuk nah, supaya bisa bergabung. Kita ulang lagi teman-teman. Ini kita tarik ke atas nih, kita pencet, kita tekan sekali, baru kita drag ke atas. Nah, sudah bergabung. Nah, supaya tampilannya lebih bagus, kita bisa ganti nih dengan font-font yang sudah disediakan di sini. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, ruang kata media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kita sudah punya kepalanya teman-teman nih. Sudah punya kepalanya atau sudah punya judulnya. Mari kita coba lihat. Di sini ada tombol untuk pratinjau ya. Kita lihat bagaimana tampilan kalau. Nah, ini teman-teman kalau tampilannya di komputer atau di laptop. Nah, kalau di tab tampilannya seperti ini. Kalau di handphone tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa menyesuaikan nih. Kalau memang kita ingin ke handphone, mungkin teks yang ini bisa kita kecilkan lagi. Kalau misalnya di handphone, di laptop, nah, udah seperti ini lebarnya. Kita close lagi teman-teman, kita keluar. Nah, kita sudah punya judul. Sekarang kita ambil, kita gunakan halaman bawah ini, bagian bawah ini untuk menu-menu yang ada di aplikasi website kita ini. Karena kan kita masuknya untuk handphone nih, jadi kita cari yang memang untuk handphone. Apa yang kita masukkan ke dalam? Kita masukkan ke dalam, kita kursor ke bawah, kita ambil satu. Di sini ada banyak ya teman-teman ya yang bisa kita ambil. Nah, yang bisa kita sisipkan sebenarnya ke sini banyak banget. Nah, kalau tombol cepatnya ini bisa kita klik. Yang 4 ini, kita bisa tarik. Dan sudah tampil. Di sini 4 tombol sebenarnya. Tapi, karena kita hanya ingin memerlukan satu tombol saja dulu, baru kita hanya mengambil satu saja. Placeholder. Nah, sudah ada satu di sini teman-teman. Sudah ada tampilan satu di sini. Nah, karena tampilannya ini terlalu besar, jadi kita harus kecilkan. Kecilkan sampai satu kolom. Nah, sudah ada satu kolom di sini teman-teman. Ya, coba kita ganti dulu dengan logo ya. Kita tinggal klik. Kita pilih gambar. Bisa upload, bisa pilih. Kita misalnya ambil dari Google ya. Kita klik Google, logo video. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat video pembelajaran, boleh mengambil logo yang ini. Sisipkan. Jangan lupa untuk mengklik ini, kurung pangkas, biar gambarnya bisa stabil. Nah, kita urung pangkas lagi supaya gambarnya bisa stabil. Nah, teman-teman, ini sudah ada satu shortcut atau menu yang nantinya akan kita buat menjadi tampilan di
website kita. Tapi ini hanya ada tombol, tidak ada keterangan. Jadi kita bisa masukkan keterangan dengan double klik. Kita klik di sini, double klik, lalu teks. Judulnya apa? Video. Karena terlalu besar, kita kecilkan menjadi teks kecil. Kemudian ini kita ganti menjadi 8. Ini bisa diganti menjadi berapa saja ya. Misalnya tulisannya modelnya apa saja. Saya standar aja dulu. Nah, berarti di sini sudah ada satu tombol atau satu menu dan satu keterangan di bawahnya. Dan kita perlu di sini beberapa tombol. Kita lihat dulu teman-teman ya. Kita lihat di handphone. Nah, ini sudah ada satu. Dan ini gambarnya masih, tulisannya masih miring. Ini bisa kita rapikan ya teman-teman ya. Caranya kita klik saja di sini, kemudian kita rapikan rata tengah. Nah, sudah bagus. Nah, tadi kan cuma ada satu nih, jadi kita tambah lagi dengan hanya mengklik ini saja, duplikasi bagian saja. Nah, sudah ada satu, kita tinggal tarik ke atas. Nah, klik lagi, kita tarik lagi ke atas. Ini bisa kita pindahkan. Teman-teman bisa mengaturnya serapi mungkin. Nah, karena di sini ada beberapa part atau bagian yang ingin kita masukkan, misalnya video, kemudian materi, kemudian modul, kemudian di sini ada apa misalnya tugas atau nilai ya. Kita coba masukkan dulu di sini modul ya, kita ganti modul, kemudian kita ganti di sini dengan kamus misalnya ya. Kemudian kita ganti di sini dengan materi. Ini tergantung teman-teman semua. Dan gambarnya kita harus sesuaikan dong. Kalau modul mungkin kita bisa ganti dengan caranya gini teman-teman ya. Klik gambarnya, kemudian klik ini, opsi pengeditan ini, ganti gambar, pilih gambar. Dan kita ke Google lagi. Kita cari misalnya logo slide. Karena kan kita mau buat slide kan di menunya mungkin ya. Logo materi mungkin ya. Logo materi. Atau kita cari gambar infocus slide ya. Nah, kita ambil gambar yang ini nih, teman-teman. Kebetulan dia ada di sini, kita klik saja. Nah, sudah tampil teman-teman. Jangan lupa untuk urung pangkas biar tampilannya lebih bagus. Nah, di sini ada video, ada modul. Kemudian di sini kamus ya. Berarti kita klik lagi, klik titik 3 di sini, ganti gambar, kemudian titik 3 di sini, kemudian ganti gambar. Sebentar. Pilih gambar, kemudian kita Google lagi. Yang tadi di sini apa ya? Kamus, berarti kita pilih gambar. Kamus tuh kira-kira bentuknya buku ya. Kita ganti ikon buku. Nah, ini teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan tampilan yang teman-teman mau. Misalnya kita ambil salah satu dari ikon-ikon di sini. Saya misalnya ambil yang ini ya. Double klik juga boleh. Sisipkan yang tadi juga boleh. Jangan lupa untuk mengurungkan pangkas supaya tampilannya lebih bagus. Kemudian satu lagi materi. Materi ini mungkin kita buat gambar apa ya? Ruang kelas mungkin ya. Atau buku. Buku juga kali ya. Buku juga. Icon, kita buat icon buku. Nah, bisa kita tampilkan seperti ini juga teman-teman. Kita sisipkan. Nah, sekarang kita sudah punya tampilan menu dari video, modul, kamus, dan materi. Kita lihat teman-teman. Nah, ini tampilan di handphone nanti seperti ini. Nah, kita sudah punya
judulnya Ruang Kata Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita punya ikon-ikon atau menunya, ada video, ada modul, ada kamus, ada materi, seperti itu. Nah, teman-teman, lalu sekarang ini tampilannya kan sudah bagus nih, tapi belum ada menu-menu di dalamnya. Nah, bagaimana cara membuat menu-menu di dalamnya? Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya. Bagaimana cara menyisipkan menu-menu yang ada di ruang kata ini atau media pembelajaran ini agar ada video atau ada modul, ada kamus, ada materi yang bisa kita gunakan setelah kita selesai membuat website ini. Kita coba baguskan sedikit ya. Ini bisa ditarik ke atas. Biar tampilannya rata seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Saksikan atau tonton video selanjutnya tutorial tentang membuat media pembelajaran berbasis digital ini. Terima kasih telah bergabung atau telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.